Selamat malam semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uda Prasetyo. Mungkin saya akan menjelaskan terkait apa sih yang harus dipersiapkan sama mahasiswa oleh mahasiswa di tahun 2050 nanti, terutama di bagian startup dan mungkin tidak jauh dari teknologi. Oke, jadinya untuk terkait apa sih yang disiapkan dari mahasiswa, mungkin dari sifat dulu. Jadinya mahasiswa itu harus mempunyai visi yang mungkin bisa disebut mahasiswa itu harus mempunyai dampak yang positif itu bagi lingkungannya, entah itu dari sisi mata kuliah atau mungkin dari sisi pekerjaan atau mungkin yang lainnya. Terus mahasiswa harus mempunyai misi yang dimana tuh dia harus profesional, fokus, satisfaction, atau mungkin dia tuh mempunyai nilai yang lebih untuk rekan-rekannya. Dia tuh harus inovasi atau inovatif dan konsisten gitu. Yang dimana mahasiswa itu harus konsisten dalam melakukan setiap kegiatan apapun gitu. Entah itu di luar kampus atau mungkin dalam kampus. Lanjut lagi. Pada saat ini mungkin tidak jauh dari teknologi mobile atau mungkin web ya. Jadi tahun 2023 sekarang tuh teknologi sangat berkembang pesat. Mungkin sekarang ini yang terlihat tuh hanya sebatas teknologi AI atau mungkin yang lainnya gitu. Nah, mungkin kalau di apa ya, di masa depan yang akan datang mungkin kita harus belajar lebih dalam gimana sih eee apa ya, masa depan itu gitu, atau mungkin apa sih teknologi yang harus kita pelajari di depan tuh, dan apa sih kita itu bakal menargetkan bisnis apa sih di masa depan yang akan datang itu. Apakah target bisnisnya ke bagian financial tech atau mungkin agraris atau mungkin yang lainnya gitu. Yang pasti itu akan berdampak sekali bagi lingkungan sekitar. Dan di sini saya mungkin bakal expose yang di mana mungkin alangkah baiknya lebih bagusnya tuh untuk di masa depan yang akan datang kita bisa membantu orang-orang yang difabel atau mungkin yang disable gitu. Dan mungkin teknologi bisa membantu hal tersebut, gitu. Nah, mungkin dari sisi mahasiswa mungkin harus menetapkan moto ini ya. Ya, mungkin moto ini tidak jauh dari misi yang sebelumnya, yang di mana kita harus fokus dalam mengerjakan segala apapun, masalah apapun, kita harus fokus gitu. Kita tidak boleh teracung lainnya, dan kita harus on time, yang di mana ketika kita mengerjakan tugas seperti ini, kita harus mengerjakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dan kita bisa membagi prioritas apa sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu, apa sih yang nggak penting, apa sih yang penting gitu. Yang selanjutnya itu ada reusable. Reusable di sini tuh ketika kita mengerjakan tugas atau mungkin mengerjakan suatu sistem atau mungkin yang lainnya, kita tuh harus membuat suatu framework atau kerangka sendiri yang di mana kita itu ketika melakukan pekerjaan tersebut, kita tidak akan capek-capek mengulangi dari nol. Dan yang selanjutnya dia tuh ada konsisten, yang di mana konsisten ini seperti yang dibilang tadi harus konsisten, tidak boleh leha-leha atau mungkin tidak boleh loncat-loncat secara pembelajaran atau mungkin yang lainnya gitu. Terus mahasiswa itu harus cepat beradaptasi atau mungkin cepat beradaptasi dalam artian kita tuh harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada, kita tidak boleh ketinggalan apa informasi atau mungkin kita harus struktur dalam mengerjakan tugas gitu. Tidak tidak boleh apa ya, jorok atau mungkin asal-asalan gitu. Lanjut. Nah, di sini mungkin sedikit gambaran animasi saja, di mana di sini tuh kita harus ngebuat semacam to do list atau mungkin agenda setiap harinya gitu. Mungkin di hari Senin kita akan mengerjakan tugas A, mata kuliah B, mata kuliah C, atau mungkin sebagainya gitu ya. Pasti kita setiap hari itu sudah mempunyai tujuan tertentu untuk menggapai suatu goal dari apa ya, agenda tersebut. Terus yang selanjutnya tuh ada solid dan membuat inovasi. Di sini tuh solid yang di mana seperti tugas sekarang ini kita harus mengerjakan kelompok atau mungkin ada tugas individu. Mungkin dari sisi lain kita harus solid dan tetap berkomunikasi dengan yang lainnya, dan dari itu pun kita harus melakukan inovasi, entah itu dari sisi mata kuliah yang lainnya atau mungkin dari sisi di luar mata kuliah juga, atau mungkin kita menemukan suatu inovasi yang baru nih dan baru kita pelajari, analisis, dan apa ya, implementasi. Lanjut, mungkin kita bahas ke teknologi ya, yang di mana teknologi sekarang tuh nggak jauh dari coding ya. Jadinya masa sekarang tuh nggak jauh dari teknologi, yang di mana mobile apps atau mungkin website tuh udah pada maju, yang di mana mungkin mahasiswa harus segera apa ya, segera apa ya, mempelajari hal-hal seperti ini gitu. Baca bahasa pemrograman Express.js, React.js, atau mungkin sampai ke Go-nya gitu. Gitu sih. Ini mungkin rekomendasi bahasa pemrograman saja yang dipakai di bisnis-bisnis sekarang.
Oke, mungkin, lanjut aja. Jadi, lebih, tepatnya mahasiswa tuh harus belajar 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 gitu, tidak boleh, leha-leha, yang di mana, mahasiswa itu harus up to date, yang di mana, tidak boleh ketinggalan informasi. Nah, yang, ada beberapa platform yang emang bisa membantu mahasiswa terkait, pembelajaran tersebut, entah itu dari teknologi, bisnis, atau mungkin pembangunan startup gitu. Nah, di sini ada beberapa platform yang di mana Coursera, Educatif, dan Udemy gitu. Tetapi ini berbayar gitu, yang di mana mahasiswa harus, meraih gocek untuk membeli kursusnya gitu. Dan hal tersebut, bisa menjadi investasi suatu mahasiswa agar mempunyai ilmu, di masa depan yang akan mendatang gitu, terutama di 2050 nanti, gitu. Selain, bisnis atau mungkin, kursus yang berbayar, kita pun, jangan khawatir jadinya banyak juga sih, banyak, learn resource yang emang gimana, yang gratis gitu, nggak perlu berbayar kalau emang pengen yang, gratisan. Di sini ada YouTube, Web3 School, dan Libre Genesis gitu. Jadi kita bisa mendalami analisis secara mendalam terkait research di sini. Ya kurang lebih, dari sisi semua teknologi, tentu tidak luput dari beberapa device ya, atau mungkin platform yang digunakan gitu. Entah itu HP, atau itu mobile, dan web, dan desktop gitu. Nah, terutama dari sisi mahasiswa sendiri harus mempelajari, hal-hal tersebut agar, bisa menyesuaikan dengan, keadaan yang, entah nanti di masa depan gimana gitu, atau mungkin hari ini kayak gimana. Gitu. Lanjut mungkin, seperti itu saja. Jadi, kurang lebih, presentasi terkait hal ini tuh kurang lebih, harus belajar mahasiswa meskipun, targetnya itu membuat suatu startup, tetapi, membuat startup itu tidak langsung jadi. Makanya dari itu mahasiswa harus mempunyai pengalaman dulu dengan mempelajari suatu teknologi mungkin kalau yang disebut di sini, atau mungkin, teori-teori yang ada di luar sana gitu. Kurang lebih, belajar terus dan jangan leha-leha dan tetap konsisten. Lebih seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.